Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk bisa beribadah melaksanakan satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat. Dan sholat yang terbaik tentu sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah dan ditakdirkan untuk bisa sholat berjamaah yang pahalanya ini lipat ganda sampai 27 derajat. Semoga dengan syukur kita kepada Allah, semoga Allah melanggengkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa menjalani aktivitas keseharian kita dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamu semoga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga termasuk banyak yang selalu bisa istiqomah dalam jalan ajarannya, dan semoga istiqomah kita ini sampai kita meninggal dunia, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang ketika meninggalkan dunia ini menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik yang saya hormati, tidak terasa kita mungkin sekitar 40 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sebuah bulan yang luar biasa yang perlu kita siapkan sejati. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini kita sudah diperintahkan untuk bersiap-siap menyongsong bulan Ramadan. Ada doa yang sangat terkenal, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini Allah telah memotivasi kepada hamba-hambanya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda. Salah satu amalan ibadah yang patut kita laksanakan ini adalah puasa Rajab. Puasa Rajab ini merupakan motivasi kepada seorang muslim untuk beribadah secara cerdas. Ibadahnya orang praktek suwe tetapi hasilnya luar biasa. Orang yang puasa Rajab ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan salah satunya besok ketika di akhirat nanti akan mendapatkan minum dari telaga atau dari sungai Rajab, di mana airnya, minumannya ini sangat lezat sekali, lebih manis daripada madu, lebih lezat daripada susu, dan sangat luar biasa. Dan sekali minum itu sudah tidak haus lagi. Artinya luar biasa bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat minum di Nahrul Rajab.
Oleh karena itu kita sebagai sama muslim watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, kami mengingatkan yang belum puasa Rojab ini monggo disempatkan. Mestinya sudah dimulai dari tanggal 1 Rojab kemarin. Ya, barangkali ada yang belum. Boleh tanggal 1, boleh tanggal 2, boleh 3, sampai sama ulama sampai akhir bulan Rojab itu masih diberi kesempatan untuk puasa Rojab. Ibu-ibu yang mungkin masih punya hutang puasa, mungkin karena haid atau mungkin karena udzur yang lain sehingga punya hutang puasa, mari silahkan diqodoi di bulan Rajab ini sekaligus berpuasa di bulan Rajab. Bapak-bapak juga demikian, yang belum sempat karena kesibukan, mari mungkin di hari Senin atau Kamis sambil puasa Senin Kamis juga diniati untuk puasa di bulan Rajab. Insya Allah pahalanya akan sangat berlipat ganda. Bapak yang saya hormati, dari hari ke hari kita oleh Allah sudah diberi nikmat yang luar biasa. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak bisa menghitung. Namun demikian, ketika kita sudah menikmati kehidupan ini, kadang-kadang kita ini terlena, terlupakan, sampai kita ini merasa satu hari ini cepat banget ya, baru tanggal 1, tanggal 2, sekarang sudah tanggal 7 ya, cepat banget ini. Yang gajian loh, kok sudah tanggal 1 lagi gitu, sudah gajian lagi, cepat, Masya Allah. Begitu pula tahun itu juga cepat, 1 tahun baru saja kita itu merayakan tahun 2025, ini kemarin sudah 2026, besok juga demikian, nggak terasa tiba-tiba sudah 2027. Nah, kalau ini kita bekali kehidupan kita dengan amal yang soleh, tentu akan sangat merugi. Dan untuk persiapan Ramadan ini, mulai bulan Rajab, Sya'ban, para aulia kita dulu, para wali songo itu telah mengajarkan kepada kita, mulai dari Rajab itu disuruh puasa, disuruh bersedekah, disuruh beramal ibadah. Kemudian di bulan Sya'ban nanti juga demikian, puasa, kemudian juga mendoakan orang tua. Biasanya ada istilah megengan dan lain-lain ya. Mendoakan orang tua, ziarah kubur dan lain di bulan Sya'ban ya. Ini demi untuk ya menyongsong bulan Ramadan itu, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang beruntung adalah orang yang mempunyai persiapan yang matang tentu. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Demi masa manusia semuanya dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa di situ dita'alluqkan dengan qasam asr, dengan waktu, demi masa, demi waktu ya. Karena sebuah pelajaran bagi kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu seperti es batu, dipergunakan tidak bergunakan pasti akan mencair dan habis. Orang yang menggunakan waktunya itulah orang-orang yang akan beruntung. Tapi sebaliknya, orang yang terlena dengan kesibukan duniawinya, terlena dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dan lupa untuk mengisi dan beribadah kepada Allah, pasti dia akan tergolong balik pada ayat wal asli innal insana lafi khusr.
pasti dia akan jadi kerugian. Dan itu semuanya kita akan belum merasakan, kecuali kalau nanti di akhir hayat kita ini diberi tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah pahalamu besok, inilah siksamu besok, baru seperti itu. Sampai digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melenakan kamu, janganlah kamu terlena hartamu dan anak-anak an dzikrillah, dari berzikir mengingat pada Allah. Fama yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lupa dengan zikir, lupa kepada Allah, lupa untuk beribadah pada Allah, fa ulaika humul khasirun, maka orang-orang itu pasti akan merugi. Nah, disebutkan selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum fama yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan disebutkan di dalam itu, ketika datang ajal, maka dia ingin sekali untuk ditangguhkan, supaya lebih lama lagi dan dia akan beribadah, dia akan bersedekah, dia akan melakukan ibadah. Dilanjutnya dalam itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Maka bersedekahlah kalian semua sebelum datang kematian. Kemudian kamu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, hendaklah engkau tangguhkan dalam waktu sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi ketika ajal kita sudah menjemput atau mendekati ajal itu, kita akan ditampakkan kepada Allah, ya, perjalanan hidup kita ditampakkan, yang baik kelihatan baik, senang, yang tidak baik kita akan menjadi bersedih. Dan di saat-saat seperti itu kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, hendaklah Engkau tangguhkan ajal ini supaya saya akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Dan ini tentu dikhitabi kepada orang-orang yang lalai tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang lalai. Bagi yang tidak lalai, artinya orang yang beribadah, yang sregep ibadah, yang bersedekah, yang sedek berinfak, melakukan kebaikan-baikan, jadi orang-orang yang soleh, tentu ketika dipanggil ajalnya tentu akan sangat bahagia. Dia akan tersenyum melihat amal-amal yang sudah dilakukan. Nah, dari sini mari kita manfaatkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan nanti di bulan Ramadan ini kita betul sudah siap dengan amal-amal ibadah, sehingga pahala kita yang akan kita raih akan sangat maksimal. Memang dalam hidup ini kita juga perlu menggunakan kecerdasan. Ibadah juga harus cerdas. Artinya bukan hanya sekedar ibadah terus setiap hari tetapi ambillah momen-momen ibadah-ibadah yang pahalanya besar, ya. Jadi tidak setiap hari kemudian beribadah terus sampai melupakan pekerjaan kita, tidak demikian. Tetapi ya, kerja tetap, aktivitas sehari tetap, tetapi di saat-saat momen-momen yang pahalanya dilipatkan oleh Allah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
waktu puasa Rajab dimanfaatkan, Sya'ban dimanfaatkan, Ramadan dimanfaatkan. Ya. Nanti di Idul Adha nanti ada puasa Arafah dimanfaatkan. Ini bentuk dari amal-amal yang cerdas ya. Meskipun tanggal 1, 2, 3, 4 mungkin tidak puasa, tapi ketika nanti di puasa Tarwiyah, Arafah dia puasa, pahalanya sudah melebihi dari itu. Sudah 1 tahun diampuni dosa. Itu kan bagian dari strategi ya. Jadi mari sekali lagi kita ingatkan sebagai muslim, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita manfaatkan waktu yang oleh Allah diberikan kepada kita ini, kita manfaatkan bulan Rajab, bulan Sya'ban nanti, dan kita maksimalkan nanti ketika kita di bulan Ramadan. Saya kira ini sekedar saling mengingatkan, saling berbagi. Mari kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Sudah seberapa siapkah kita andaikan Allah ini memanggil kepada kita? Kalau kita sudah merasa sudah siap, ya alhamdulillah ya, berarti sudah banyak amal ibadah kita. Tetapi kalau misalnya masih belum siap, mari kita bersiap-siap untuk bekal kehidupan kita, karena kita akan pergi ke kampung akhirat itu jaraknya yang cukup jauh ya. Waktu yang cukup jauh dan luar biasa di sana. Semuanya nafsi-nafsi, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang teman tidak menolong, orang tua tidak menolong, semuanya tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya amal ibadah pribadi-pribadi. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat kita laksanakan. Akhirul kalam, ihdinal mustaqim, Allahumma afiqna thoriq. Wassalamualaikum